kerajaan surga. Dimuliakan dan ditinggikanlah Engkau. Kami pada saat ini Tuhan memberikan hati kami, seluruh hidup kami hanya kepadamu. Kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya hanya Engkau saja yang berotoritas dalam hati kami ya Tuhan. Hamba-Mu juga yang penuh keterbatasan ini. Biarlah kiranya Engkau yang boleh memampukan hamba, agar hamba boleh memperkatakan apa yang berkenan dan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur untuk hari ini kita boleh sama-sama berada di dalam ibadah misi. Ya, langsung saja. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka dan membacanya secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ya, kita akan baca secara bersama-sama. Di bawah judul perikop, Barnabas dan Saulus diutus 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Salus. Pada waktu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Ya, tema kita pada hari ini adalah terus bergerak di dalam misi Allah. Bapak Ibu lihat ada warna-warna yang berbeda di sana ya. Ya, saya akan menjelaskan tentang tema terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam teks. Kalau kita berbicara tentang kata terus ini merupakan sebuah tindakan yang sudah dimulai dan terus berlangsung. Tindakan yang sudah berjalan tetapi masih terus berjalan. Artinya dalam misi Allah, Allah sudah memulai karyanya terlebih dahulu. Dan kita pada saat ini melanjutkan keterlibatan di dalam karya Allah yang terus berlangsung itu. Nah, jadi yang kedua, kalau kita lihat di situ ada kata bergerak. Bergerak ini adalah sebuah kata kerja, ya Bapak Ibu. Bergerak adalah sebuah tindakan yang dilakukan, bukan hanya dipikirkan atau diketahui. Bukan hanya dicari tahu dan dibicarakan. Tetapi sebuah kata kerja yang harus dilakukan. Ini mengajak kita untuk gereja, orang-orang percaya, bukan hanya tahu tentang misi Allah. Bukan hanya mengerti atau mendengarkan misi Allah. Tetapi melakukan keterlibatan langsung di dalam misi Allah. Bertindak di dalam misi Allah. Nah, timbul sebuah pertanyaan. Apakah misi Allah tidak dapat berjalan tanpa kita? Bapak Ibu Saudara, pernah bertanya tentang ini? Apakah misi Allah tidak dapat berjalan tanpa kita? Jawabannya, batsu. Besar saya buat biar terang kan. Jadi kenapa? Karena sejatinya Allah adalah Allah yang Maha Kuasa.
Dia Allah yang Maha Kuasa, tidak bergantung pada manusia untuk menggenapi rencananya. Kalau kita melihat sejak awal, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Apri ya, terima kasih sudah menjadi pendahuluan bagi saya. Misi Allah itu dimulai dari sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kita tahu ya dalam Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan di situ bahwa perempuan itu akan menginjak kepalanya. Dan ular itu akan menemukan tumit dari keturunan. Itu disebut sebagai proto-evangelium. Atau Injil yang pertama kali. Kita tahu bahwa di situ Allah yang berinisiatif mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Bukan Adam yang mencari Allah. Karena apa? Karena dosa itu. Lalu misi Allah dilanjutkan lagi kepada Abraham. Di mana Allah berjanji bahwa keturunan dari Abraham akan dibuat banyak dan menguasai bumi. Dan itu terus berlangsung Bapak Ibu. Misi itu terus berlangsung dan nyata dikerjakan oleh Allah. Sampai kita tahu bahwa dalam keturunan Abraham sendiri lahirlah Yesus dari suku Yehuda. Ini sebagai puncak. Sebagai puncak dari karya keselamatan, karya penebusan. Kita tahu setelah Yesus datang ke dunia, dia menjadi penggenapan yang sejati itu, menjadi penyelamat jalan keselamatan bagi kita. Dan dia mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Setelah itu Allah mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa karya Allah itu sudah dikerjakan sejak dahulu. Karya Allah ini disebut sebagai Missio Dei. Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Secara singkat saya jelaskan bahwa Missio Dei ini adalah ketika Allah Tritunggal menjadi inisiator utama dari misi. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mengerjakan karya keselamatan secara bersama-sama. Jadi misi bukan pertama-tama milik gereja, bukan milik organisasi misi, bahkan bukan milik para misionaris. Misi itu berasal dari hati Allah sendiri. Allah adalah penggagasnya, penggerak, dan penggenap misi keselamatan itu. Missio Dei ini diperkenalkan oleh Karl Barth dan terus dikembangkan. Yang terakhir yang secara besar-besaran itu di Kongres Lausanne keempat di Seoul, Korea Selatan pada 2024 dan mungkin pada konferensi misi di Vietnam waktu itu ya, Bapak Darian bersama Ibu dan Pak Mimbar di sana juga dijelaskan ya tentang apa itu Missio Dei. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa sejarah penebusan adalah sejarah Allah yang terus bergerak menyatakan kasih karunia-Nya kepada manusia. Jadi Allah terus bekerja dalam karya keselamatan itu. Nah, di dalam konteks inilah kita mengingat tentang amanat agung, perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang percaya, yang tadi telah kita baca dalam nats pembimbing kita. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus sendiri yang memerintahkan kita untuk kita melaksanakan misi itu. Ini menunjukkan bahwa pengutusan gereja bukanlah ide dari manusia. Ketika tadi kita melakukan misi, Ibu
koordinator misi menjelaskan tentang kita harus memulai misi gitu kan. Itu bukan dimulai dari GI3 ya. Itu bukan dimulai dari GI3, tetapi Allah sendirilah yang memerintahkan itu kepada kita. Jadi perintah itu langsung datang dari Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Dan itu juga kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama kita harus mengerti bahwa misi Allah itu berasal dari hati Allah. Inisiatifnya adalah Allah sendiri. Kita sebagai gereja, kita diberikan anugerah untuk mengerjakannya bersama-sama. Nah terus timbul pertanyaan lagi dong. Kalau Allah sendiri adalah penggerak misi, mengapa kita perlu terlibat? Kenapa kita masih perlu terlibat di dalamnya gitu? Kalau Allah saja sudah bisa menyelesaikannya. Dan bukankah karya Kristus di atas kayu salib itu sudah sempurna? Benar Bapak Ibu? Bukankah karya Kristus itu sudah sempurna? Kenapa kita harus terus menjalankan misi? Mungkin untuk menjawab ini kita harus maru dulu ya. Betulkan dulu gitu. Biar kita sama-sama punya paradigma yang sama, yang benar. Bahwa Yesus itu sudah cukup. Kristus telah sempurna. Dan tidak perlu ditambah oleh siapapun. Nah, namun kita melihat dalam Roma pasal 10, Paulus menjelaskan, dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar siapa itu dia? Tidak mendengar tentang dia. Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi, Bapak Ibu Saudara, di sini kita tahu bahwa kita tidak mengambil bagian di dalam misi untuk membuat Allah bergerak, membuat Allah seakan-akan baru melaksanakan misi itu kepada orang-orang percaya. Tetapi ini yang perlu kita tekankan. Allah sendiri yang memberikan anugerahnya bagi kita, gereja, sebagai alat untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Dengan demikian, gereja tidak menambahkan karya Kristus. Karena Kristus telah sempurna. Tetapi menjadi sarana pemberitaan karya Kristus yang sudah selesai dan sempurna itu. Maka tema ini harusnya kita sudah mengerti tentang terus bergerak di dalam misi Allah. Jadi kita tidak menggerakkan Allah atau memulai pekerjaan misi. Sebaliknya tema ini adalah sebuah ajakan agar gereja terus mengambil tindakan bagian secara aktif dalam misi yang sudah terlebih dahulu dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari teks ini kita mau belajar ada 3 hal yang harus kita pelajari bersama agar kita dapat terus bergerak di dalam misi Allah. Yang pertama, yang terambil dari ayat yang pertama juga, saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan, pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Yang pertama, yang perlu kita lakukan agar misi dapat terus kita kerjakan, yaitu kita harus menghidupi Injil melalui pemuridan dan pengajaran iman. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks ini adalah sepertinya sebuah penjelasan yang singkat gitu, hanya menjelaskan tentang di sana ada nabi, ada pengajar, ada nama-nama ini gitu. Tetapi sebenarnya di sini teks ini ingin menjelaskan tentang kualitas dari gereja Antiokhia.
Gereja ini dipimpin oleh orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacita ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Barnabas dan Paulus itu rindu untuk terus memberikan pengajaran kepada orang-orang di Antiokhia. Jadi kita melihat juga Bapak Ibu di ayat yang ke-26 di sana, mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini Bapak Ibu, kita sering mendengar ya ucapan tentang Kristen gitu kan. Bapak Ibu tahu ya tentang Kristen, mungkin sebagai orang Kristen kayaknya sudah pernah dengar tentang cerita ini, di mana orang Kristen itu adalah sebutan penghinaan pada awalnya. Kenapa disebut penghinaan? Karena mereka disebut sebagai pengikut Kristus gitu. Wih orang Kristen gitu, sebagai ejekan. Nah tetapi dari sinilah lahir awalan tentang sebutan Kristen itu, dan sampai sekarang terus kita pakai. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya dari mana ucapan Kristen itu, nah ini sejarah awalnya dari jemaat Antiokhia. Ya, sedikit penjelasan. Nah itu Bapak Ibu juga perlu perhatikan, kalau Bapak Ibu melihat di sini ada saya garis bawahi kata nabi, ada kata nabi di sana. Jadi kalau misalnya kita dengar kata nabi, seakan-akan kita selalu berorientasi ke perjanjian lama, di mana dalam perjanjian lama nabi adalah juru bicara Allah atau perpanjangan lidah Allah yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, di mana mereka ditugaskan untuk menegur dosa, ditugaskan untuk melakukan perintah untuk bangsa Israel bertobat, dan kadang juga menguatkan bangsa Israel. Nah terus kenapa ucapan ini terus diulang dalam perjanjian baru? Memasuki perjanjian baru, pelayanan kenabian adalah tindakan yang dimana sebenarnya itu esensinya tetap sama. Mereka membangun, meneguhkan, dan menasehatkan, serta mengajar jemaat. Tetapi mereka tidak sama seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama yang menerima pernyataan baru sebagai dasar wahyu, melainkan mereka dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu ya, pada waktu itu mereka masih dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus masih bisa berbicara kepada mereka. Dan kapan itu? Sampai kapan itu? Ya, sampai kita tahu bahwa Alkitab telah jadi dan semuanya telah selesai diberitakan di dalam Alkitab. Itu pengantar singkat, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat di sini, Lukas juga menyebutkan bahwa terdapat nabi dan juga pengajar. Ini merupakan suatu penjelasan bahwa gereja di Antiokhia adalah gereja yang hidup di bawah otoritas firman Allah. Jadi mereka benar-benar dibentuk gitu. Ada sebuah pengajar, ada sebuah nabi di situ dikatakan, dan mereka benar-benar belajar tentang kebenaran firman Allah. Dengan kata lain yang mau kita pelajari pada pagi hari ini, kita melihat bahwa misi lahir dari gereja yang dibentuk oleh firman Allah. Misi lahir dari gereja yang benar-benar tunduk di bawah perintah Allah. Karena gereja tidak akan mampu memberitakan Injil kepada dunia jika mereka sendiri tidak terlibat untuk hidup di dalam Injil itu. Mereka tidak akan mampu untuk memberitakan Injil dengan benar kalau mereka sendiri tidak tinggal di dalam Injil itu. Nah ini penting untuk kita ketahui bahwa berbahaya, sangat berbahaya ketika
gereja yang masih kurang dalam pengajaran, yang sejatinya masih salah dalam pengajaran, terus mencoba untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang simpel tentang pohonnya. Jadi bukan saya lapar gitu, tapi ini sebuah ilustrasi untuk kita, biar kita lebih terang matanya ngelihat buah. Bapak Ibu kalau ngelihat buah ini banyak gitu kan, buahnya banyak, rimbun gitu. Tapi pertanyaannya apakah tiba-tiba dia ditanam, langsung tumbuh gitu buahnya? Enggak kan? Dia perlu bertumbuh. Dia perlu berakar kuat. Bahkan kalau misalnya petani mau mengelola gitu kan, petani mau mengelola buahnya agar banyak, itu dikasih pupuk yang baik, dikasih aliran yang baik gitu kan, sehingga mendapatkan sumber nutrisi yang baik, dan sehingga menghasilkan buah juga buah yang baik. Kalau misalnya mereka mendapatkan sumber yang baik, mereka akan menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita harus memberikan perhatian serius terhadap firman Allah. Kita harus benar-benar menghidupi firman Allah itu. Hidup di dalam pemuridan, di bawah binaan iman, di bawah persekutuan, untuk kita boleh sama-sama menghidupi terlebih dahulu. Mengerti tentang firman Tuhan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa menjadi utusannya. Sehingga kita bisa menjadi surat yang terbuka. Bapak Ibu Saudara. Hari Sabtu kemarin, saya melakukan sebuah pendalaman Alkitab di Hino, di PA Agape, di Tokyo. Di sana ada sebuah materi yang kami bawakan, bahan PA-nya itu dewasa dalam bersaksi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di sana ada pertanyaan diskusi tentang bagaimana kalau misalnya kamu melakukan penolakan ketika kamu memberitakan Injil. Jawaban Gen Z biasanya apa? Ya udah, kalau udah ditolak gitu, yang penting udah menyampaikan, udah selesai tugasku gitu kan. Biasanya Gen Z jawabnya gitu. Dan itu benar-benar ada gitu yang menjawab di antara mereka. Kayak, aku kan sudah memberitakan, udah selesai gitu. Nah terus salah satu teman di PA Agape menjawab seperti ini. Pak, benar memang tugas kita hanya menyampaikan. Tapi bagaimana setelah kita menyampaikan? Apakah kita meninggalkan? Atau kita tetap merangkul dan mengasihi? Dan kita menjadi contoh surat yang terbuka. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini sebuah perbandingan. Ya mungkin tidak sepenuhnya salah. Tapi orang yang sudah belajar tentang firman Tuhan, mendapatkan asupan nutrisi yang benar, akan mengerti, mengelola cara mereka bermisi. Itu yang pertama, kita harus menghidupi misi terlebih dahulu. Yang kedua, agar kita dapat bergerak di dalam misi Allah, adalah diperlengkapi bagi pekerjaan Allah. Bapak Ibu dikatakan pada ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di sini sekilas kita melihat ada kata khususkanlah. Bapak Ibu, kalau kita memahami kata khususkanlah ini bukan sekedar kata pilihlah atau utuslah, bukan hanya sekedar kata itu. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu bisa lihat dalam layar proyektor, itu ada kata khususkanlah dalam bahasa aslinya itu adalah aporisate. Bentuk imperatif atau sebuah kata perintah dari kata kerja aporizo. Secara harfiah, kata ini berarti memisahkan, menetapkan, mengeluarkan seseorang dari suatu kelompok untuk ditempatkan pada tujuan yang khusus. Bapak Ibu Saudara kalau melihat ini kata aporizo ini itu sebenarnya dari dua kata, dari kata apo dan horizo. Apo itu artinya pergi. Sedangkan horizo itu artinya menetapkan batas atau menetapkan batas. Bapak Ibu kalau melihat di sini saya ada buat gambar tentang prajurit gitu. Jadi pada masa Yunani, kata ini juga sering digunakan sebagai prajurit yang mau diberangkatkan untuk berperang gitu. Mereka dikhususkan, atau sebuah kaisar yang mau diangkat, mereka dikhususkan gitu, diberikan pelatihan khusus dan sebagainya gitu. Dan kata horizo sendiri
atau batas itu sering kita temukan di istilah Inggris ya, bahasa Inggris, yang berarti sebuah batasan gitu antara langit dan bumi. Nah, jadi di sini kita mau belajar bahwa ini bukan sekedar kata pilihlah, tetapi ini benar-benar mereka dipisahkan dan dari pelayanan mereka yang sekarang untuk menjadi milik Allah. Untuk menjadi kepunyaan Allah. Untuk menjalankan tugas Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sebuah hubungan yang erat dengan Missio Dei yang tadi telah kita baca di awal. Di mana Barnabas dan Paulus tidak dipilih karena mereka menawarkan diri atau karena gereja membutuhkan mereka. Mereka tidak mengajukan diri. Pakai saya. Itu. Mereka bukan pelacur rohani. Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri yang memakai mereka. Kita melihat bahwa di sini adalah sebuah kedaulatan Allah, di mana Allah berotoritas secara penuh memakai umatnya. Kita melihat ada sebuah inisiatif Allah untuk memisahkan mereka bagi pekerjaan Allah. Jadi gereja Antioquia tidak menciptakan misi, tetapi mereka hanya menaati kehendak Allah untuk bermisi. Bapak Ibu, kita juga melihat di sini ada kata berkatalah Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan bagiku Saulus untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kata berkatalah Roh Kudus ini merupakan sebuah ungkapan ya, bahwa Allah Tritunggal yang mengerjakan, atau Allah Tritunggal sebagai inisiator dari misi itu sendiri. Kita melihat di sini bagaimana Roh Kudus berbicara kepada jemaat untuk mengkhususkan, tetapi kita perlu mengetahui gitu bersama-sama, apakah saat ini gereja saat ini masih harus menunggu Roh Kudus berbicara baru kita menginjilkan, baru kita mengirim. Nunggu datang Roh Kudus kepada koordinator misi, terus dibisikin koordinator misi, utuslah Pak Yohanes. Wis, belum setahun. Tadi Barnabas dan Saulus setahun ya, baru diutus ya. Ya, jadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, bukan menunggu suara Roh Kudus datang dulu sama koordinator misi baru mengutus. Kenapa demikian? Karena perintah untuk memberitakan Injil sudah diberikan dengan jelas kepada Allah melalui amanat agung. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa yang dicatat Lukas pada Kisah Rasul pasal 13 ini adalah cara Roh Kudus untuk memimpin gereja pada masa zaman para rasul, untuk mereka memberitakan Injil, dan pada saat itu mereka sedang dibangun. Mereka masih dalam sebuah kondisi sebuah fondasi Allah atau gereja yang masih terus dibangun oleh Allah. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa Roh Kudus tetap memimpin gereja, tetapi ia memimpin melalui firman yang telah diwahyukan oleh Allah melalui doa kita, hikmat, pimpinan gereja, atau penyelenggaraan yang Allah pakai. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita pakai ini sudah selesai dikanonisasi. Sudah selesai, sudah lengkap, Allah sudah selesai berbicara. Jadi kita nggak perlu nunggu seperti yang disampaikan oleh teks ini gitu. Tadi berbicara langsung gitu. Kalaupun Roh Kudus berbicara langsung kepada kita, ini menjadi timbul pertanyaan, Bapak Ibu. Apakah kita menyangkal gitu suara Roh Kudus itu? Wah, kamu bukan Roh Kudus gitu. Gitu kan? Ini perlu kita pahami bersama Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Roh Kudus berbicara kepada kita, malam kemarin, entah bulan yang lalu gitu, saya nggak tahu, saya nggak datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang, selagi itu sesuai dengan firman Tuhan, selagi itu sama dengan firman Tuhan, Bapak Ibu saya mau bilang bahwa itu benar suara Roh Kudus. Tetapi kalau misalnya itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan tiba-tiba ada yang berbuatan lain tentang firman Tuhan, onegaishimasu.
Ya, saya mau bilang bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau ada tiba-tiba ada yang ngomong atau tiba-tiba eh, saya datang sama Bapak Ibu Saudara dan saya bilang, Bapak Ibu Saudara, 2 minggu lagi kita kiamat. Tuhan Yesus datang. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau saya bilang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan datang. Kita tidak tahu waktunya. Itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus terus menguji apakah itu perkataan dari Roh Kudus atau perkataan dari simbolis. Ya, Bapak Ibu, kita harus belajar untuk membedakan suara itu. Gimana agar kita mengerti? Harus punya relasi yang khusus dengan Allah melalui pembacaan firman Tuhan. Ya, karena itu gereja dipanggil bukan hanya mencari orang yang berbakat, bukan hanya mencari orang yang siap untuk diperlengkapi, bukan hanya mencari orang yang bisa untuk bermisi, tetapi ketika Allah sudah memerintahkan setiap kita untuk bermisi, setiap kita untuk memuridkan dan memberitakan, kita harus siap. Karena itu bukan tentang siapa yang bisa, tetapi ini tentang anugerah Allah untuk memakai kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya dalam gereja kita. Tadi saya nggak usah sebut lagi. Jadi kita punya sebuah pelatihan EF4G yang memperlengkapi jemaat Tuhan. Itu sebuah cara yang dipakai oleh Allah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Melalui pemuridan juga. Kita bersyukur kita ada pemuridan. Kakak, kelompok kecil. Untuk kita boleh belajar tentang firman Tuhan. Diperlengkapi. Bapak Ibu Saudara, kita juga punya sebuah lembaga misi yang bekerja sama ya. Tadi disebut namanya juga. Itu sebagai sebuah cara juga kita untuk belajar. Diperlengkapi untuk mendoakan, mendukung dalam misi. Baik itu dalam dana, data, maupun doa. Jadi dalam firman Tuhan ini, kita belajar tentang bagaimana untuk kita melakukan pekerjaan Allah dapat bergerak di dalam misi Allah itu. Yang kedua, kita harus diperlengkapi terlebih dahulu. Yang ketiga, atau yang terakhir, ya, gereja yang diutus akan bergerak memberitakan Injil. Setelah kita melihat penjelasan dari ayat yang kedua tentang suara Roh Kudus menyatakan kehendaknya bagi gereja di Antioquia, gereja itu tidak melakukan tawar-menawar untuk melakukan misi. Tetapi apa yang dikatakan di sana? Mereka berpuasa dan berdoalah. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Lukas mencatat mereka berpuasa, berdoa, meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Paulus. Ini bukan hanya sekedar liturgi, tetapi ini menunjukkan bagaimana gereja seharusnya menjalankan misi Allah. Kita melihat ada di garis bawah ini berarti penting nih. Jadi saya akan menjelaskan ya. Tentang berpuasa, Bapak Ibu. Kenapa mereka berpuasa? Bukankah tadi di awal mereka sudah berpuasa? Ya kan? Kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang kedua juga dikatakan di situ kan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Mereka mengambil sebuah tindakan untuk berpuasa. Bapak Ibu, Saudara, puasa itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan atas kesadaran bahwa kita membutuhkan Allah dalam hidup kita. Lebih dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Lebih dari segala sesuatu. Jadi kalau misalnya konotasi orang Indonesia karena tinggal di lingkup mayoritas teman kita juga berpuasa gitu. Seakan-akan pengertian kita tentang berpuasa itu jadi mengikuti mereka gitu. Tentang makan tidak makan, tidak minum gitu kan.
Padahal jauh lebih dari itu, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti esensi dari puasa, ketika kita menyadari bahwa puasa itu adalah kesadaran diri kita ketika kita butuh Allah secara penuh. Ketika kita membutuhkan pertolongan Allah lebih dari apapun. Jadi itu lebih dari rasa kita ingin makan, nafsu kita ingin minum, nafsu kita ingin melakukan yang lain, nafsu kita ingin berkata-kata yang tidak baik. Jadi semuanya itu di-cut. Fokus kepada Allah gitu. Ini secara simpel, biar kita mengerti apa itu puasa. Jadi ketika gereja Antiokhia berpuasa, dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus, mereka berpuasa lagi, mereka sadar bahwa mereka masih butuh Allah dalam pimpinannya. Mereka juga menyerahkan Barnabas dan Paulus di dalam kekuatan Allah saja. Karena untuk menggerakkan misi, sejujurnya kita tidak ada yang mampu, Bapak Ibu. Kalau saya tantang Bapak Ibu semua di sini keluar cari orang Jepang terus sampaikan tentang Injil. Kalau bisa percaya hari itu juga keren banget. Tapi pada kenyataannya yang menggerakkan hati hanya Roh Kudus, Allah itu sendiri. Maka dalam misi itu kita butuh pertolongan Allah secara penuh. Dikatakan di sana juga mereka berdoalah mereka, dan setelah itu mereka meletakkan tangan. Bapak Ibu, ini bukan sekedar doa yang kita mengucapkan, oh Tuhan saya ingin makan, berkati makanan ini. Bukan hanya sekedar itu. Tapi doa yang dimaksud di sini adalah doa pengutusan. Di mana mereka juga meletakkan tangan kepada Barnabas dan Paulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tentang fenomena meletakkan tangan, ini juga sering salah konotasinya. Kenapa? Kadang meletakkan tangan itu memberikan kuasa gitu kan. Saya tumpang tangan kepada engkau, memberikan kuasa. Bukan seperti itu. Bapak Ibu, meletakkan tangan di sini ini merupakan tindakan pengakuan dan peneguhan gereja terhadap panggilan Allah atas hidup mereka. Waktu fenomena saya dikukuhkan menjadi evangelis waktu itu ditumpang tangan oleh Pak Atsumi, itu sebagai bentuk bahwa pengakuan dan peneguhan gereja terhadap panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar menyerahkan mereka untuk melakukan pekerjaan Allah. Ini menjadi pengertian bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kita mengutus saudara-saudari kita untuk pulang ke Indonesia gitu, kita tumpang tangan, kita menyerahkan dia gitu untuk menjadi alat Allah di Indonesia. Jadi kita harus mengerti konsep itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kalau kita melihat dalam teks ini dijelaskan, mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka tidak menahan Barnabas dan Paulus. Secara sadar, jemaat di Antiokhia menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Secara sadar, mereka menyerahkan orang-orang itu kepada panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara, gereja tidak berhenti kepada pemuritan saja. Gereja tidak berhenti pada E4G saja. Gereja tidak berhenti pada kakak saja. Ada tujuan di balik itu semua. Seperti visi dari GI3 se-Jepang, kita tahu bahwa kita diperlengkapi untuk menjadi komunitas Kristen. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan Bapak Ibu Saudara, kalaupun nanti Bapak Ibu Saudara kembali ke Indonesia, tetap memberitakan atau membawa pengajaran dari gereja kita ke gereja lokal di tempat Bapak Ibu Saudara berdenominasi. Jadi di sini kita tahu bahwa tujuannya tidak berhenti untuk diperlengkapi. Jadi jemaat atau gereja Antiokhia tidak menahan Barnabas dan Paulus karena mereka bisa mengajar. Tetapi di saat tempat lain membutuhkan mereka, tempat lain ingin memakai mereka, mereka
dikatakan membiarkan keduanya pergi. Ketika nanti saya diutus ke wilayah, Bapak Ibu, serahkan saja saya gitu. Biarkan pergi gitu. Nanti di sana lebih diperlukan. Di sini kita mau mengetahui bahwa tidak ada dari kita satu pun yang bisa membatasi pekerjaan Allah. Disinilah prinsip penting tentang pengutusan. Bahwa pengutusan bukan sekedar mengirim orang ke tempat lain, tetapi tindakan gereja dengan sadar menyerahkan orang yang dipanggil Allah untuk melakukan misinya. Inilah gerakan misi Allah yang sejati. Gereja tidak berhenti pada pemberidan, pada kakak dan sebagainya, tetapi mau menyerahkan untuk pekerjaan yang lebih mulia. Bapak Ibu Saudara, pernah lihat ikan ini? Ini ikan apa? Ikan tongkol. Bukan tebak-tebakan Jokowi ya tiba-tiba ya. Bukan. Tapi ini ikan tuna, Bapak Ibu. Ya. Saya mau membuat ilustrasi sedikit tentang ikan tuna. Jadi pada waktu itu, ini ilustrasi ya, jadi saya sedikit banyak menghayal gitu. Dan juga menambahkan dari sedikit banyak saya baca. Bapak Ibu Saudara, waktu itu ada sebuah restoran yang membutuhkan banyak pasokan ikan tongkol, ikan tuna. Ikan tuna. Butuh banyak pasokan ikan tuna. Nah, dari satu pulau mereka menghasilkan banyak ikan tuna gitu. Jadi mereka kirimlah menggunakan kapal. Jadi ikan tuna ini ada beribu-ribu. Dimasukkan dalam satu tong air besar. Dibawalah dengan kapal itu menuju pulau yang satunya ke restoran itu untuk mereka sajikan. Tetapi pas kapal itu sampai dan dibukalah tong air itu, ikannya mati semua. Mereka tidak bisa makannya, mengelolanya. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Dipanggillah peneliti. Tanya, ini kenapa nih kok ikannya mati semua? Dilakukanlah penelitian dan akhirnya dilakukanlah uji coba sekali lagi. Dengan cara yang sama, kapal dan tong air. Cuman di dalam tong air itu dikasih satu predator. Ikan predator. Ikan hiu kecil aja. Ya kurang lebih sesaya lah gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika sampai di pulau restoran itu, ikannya itu hidup semua. Ikannya hidup semua. Jadi ditanyalah sama owner dari restoran itu, kenapa kok bisa hidup gitu? Padahal sama-sama di dalam tong. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata ikan tuna ini unik. Mereka punya sebuah cara untuk bernafas yang unik. Yang disebut sebagai ram ventilation. Jadi ketika mereka mau bernafas, mereka sama dari insang gitu ya. Mereka tidak dari kulit atau paru-paru, sama dari insang. Cuman air itu harus terus mengalir melalui insangnya. Jadi mereka harus terus bergerak untuk mereka dapat tetap hidup. Kalau mereka diam, mereka akan mati. Dan fenomena itu juga sama dengan gereja Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja merasa aman, nyaman, diam di tempat, sejatinya gereja itu sebenarnya mati. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus bergerak mengerjakan misi Allah. Bapak Ibu Saudara, tadi presentasi, saya kenapa ngeliat presentasi terus ya, sangat terberkati dengan presentasi tadi ya. Saya melihat bagaimana para misionaris di wilayah gitu, di tempat-tempat pedalaman melakukan pekerjaan mereka, dan itu sangat sulit Bapak Ibu. Saya pernah melakukan perjalanan misi dan itu sangat sulit. Tidak seperti kita yang saat ini bisa duduk diam, memandang saya dengan senyum-senyum, menikmati pendingin kalau kepanasan, terus kalau kedinginan pakai pemanas, enak. Tapi misionaris sana bagaimana Bapak Ibu? Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Padahal seharusnya kita yang bergerak. Setiap kita sebagai orang percaya bergerak melakukan misi. Agar misi tetap hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita semua. Yang terakhir, kesimpulan kita pada hari ini. Kita belajar dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 4. Bahwa
misi Allah harus terus bergerak melalui gereja yang menyembah, mendengar, taat, mengutus, dan pergi. Gereja yang sehat bukan gereja yang diam di tempat. Gereja yang sehat adalah gereja yang terus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjalankan dunia bagi Kristus. Karena itu, tema kita terus bergerak di dalam misi Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh diam dan tidak terlibat di dalam misi. Saya harap Roh Kudus terus menggelisahkan kita pribadi lepas pribadi untuk kita terus menggerakkan misi Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali, untuk kami terus boleh menggerakkan misi Allah di dalam kehidupan kami. Atas anugerah-Mu yang mulia ya Allah, kami bersyukur Engkau boleh memakai kami, Engkau boleh mengizinkan kami untuk terlibat dalam pekerjaan yang mulia itu. Dan kami rindu untuk kami boleh terus menjalankannya ya Tuhan. Tegurlah kami jikalau kami mengeraskan hati, dan tegurlah kami kalau kami belum bisa terlibat ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus boleh membuat kami hidup di dalam Injil itu, memperlengkapi kami dan mengutus kami ya Allah. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah teman-teman kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan pada bulan 10 nanti, atas kasih anugerah Tuhan, teman-teman panitia retreat boleh melakukan proses dan akan melaksanakannya nanti bulan 10. Kami mohon biarlah kiranya penyertaan-Mu Allah terus terjadi. Biarlah kiranya Engkau Allah yang terus boleh memampukan setiap panitia yang ada, dan boleh memimpin jemaat-Mu untuk terlibat di dalam retreat nanti ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk pemuda-pemudi yang akan melangsungkan mission trip di Kalimantan Barat nanti ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan atas itu semua Tuhan, kami hanya berserah penuh kepada Engkau untuk segala kekhawatiran kami, segala hal yang mungkin masih saat ini kami terus gumulkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk melakukan itu ya Tuhan, di dalam pimpinan-Mu saja. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Untuk Saudara Jonathan Ben, untuk Bapak Ridwan Pangaribuan, Saudari Grace Agustina, Saudara Erik Tering, Ibu Katarina Pandiangan, Saudari Louis Sandra Agustina, Saudari Abigail Kezia, Ibu Nesia. Biarlah kiranya Allah yang boleh terus memimpin hidup mereka di dalam umur yang baru ini. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti. Dan kami rindu juga Allah, biarlah kiranya pertumbuhan iman dan hubungan pribadi dengan Engkau hari demi hari boleh terus bertumbuh. Segala harapan yang mereka harapkan di dalam Engkau ya Tuhan, biarlah kiranya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, Ibu Ellen, Bapak Sakurai, dan Bapak Atsumi ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Kami percaya Engkau Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu untuk mengubahkan segala sesuatu termasuk penyakit ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap sarana, makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi itu boleh menjadi alat untuk mereka pulih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemulihan mereka dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk ibu yang mengandung, baik Ibu Kristi Marbun, Ibu Isabella Sembayang, Ibu Diwanti Flora Simanjuntak, Ibu Tetra Yuko. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang boleh melindungi, menyertai mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengatur diri, dan sampai nanti pada hari persalinan, kasih dan perlindungan Engkau terus terjadi bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan yang boleh terus memberikan pemulihan bagi pemerintahan dan pemulihan bagi bencana alam yang
pekan lalu terjadi di Aceh. Biarlah kiranya Tuhan yang terus boleh memberikan pemulihan bagi bangsa negara kami. Berkati pemerintahan agar boleh berhikmat dan bijaksana untuk mengelola sistem yang ada Tuhan. Dan hamba berdoa juga Bapak untuk Jepang secara khusus. Kami mendengar sebuah berita duka cita dari Kumamoto tentang gempa yang terjadi. Dan ini menjadi sebuah perhatian bagi kami ya Allah. Kami rindu biarlah kiranya Tuhan yang boleh memulihkan infrastruktur yang ada. Teman-teman kami juga yang ada di sana yang terdampak. Biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh menolong mereka, menguatkan mereka. Dan kami juga memohon biarlah kiranya untuk negara Jepang ini, Tuhan yang boleh terus memberkati pemerintahannya. Agar setiap kebijakan yang diambil itu juga boleh memudahkan kami sebagai orang asing yang tinggal di sini ya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja, untuk pencarian dana dan penggalangan dana untuk pembelian gedung ibadah permanen. Ini menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjawab tepat pada waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakan doa kami di dalam doa yang telah Kau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,